Allah ya Rabbi. Ampunkan kami, corona kau turuni, mengazab kami. Semoga kami insafkan diri. Semoga kami insafkan diri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, kalau saya doakan saudara-saudaraku masuk surga, mau nggak? Mau. Kalau masuk surga itu kita harus mati dulu. Nah, kalau saya doakan saudara-saudaraku cepat mati, Tidak mau. saudara-saudaraku, sesungguhnya kita datangnya dari Allah, maka kita kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sakit dan sabar. Sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita merupakan suatu ujian. Ada rahasia sakit. Kenapa Allah memberikan suatu penyakit kepada kita? Kadang-kadang sering kita bertanya, kenapa kok ya aku aja yang diberi sakit? Kenapa kok ya saya saja yang diberi sakit? Kenapa ya sakit aku kok nggak sembuh-sembuh? Kenapa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah maka kadangkala menyebabkan kita tidak yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kali ini kita membahas mengenai rahasia sakit. Rahasia sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia sakit kenapa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus ingat, sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan. Dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia akan bersyukur. Jika dia diberikan kesusahan, maka dia bersabar. Dan ini merupakan kebaikan baginya. Yang kedua adalah sakit akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sakit akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ketahuilah wahai saudaraku, penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya.
pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh kita. Terkadang penyakit itu merupakan hukuman dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan tanpa kita sadari, saudara-saudaraku. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya adalah, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Baik untuk kita yang diberikan oleh Allah, buruk yang diberikan oleh Allah itu adalah akibat dari ulah kita sendiri, akibat dari perbuatan kita sendiri. Makanya kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, kemudian kesedihan, bahkan sampai kesusahan, melainkan itu akan dihapuskan dosa-dosanya, melainkan itu merupakan sebagai penggugur dosa-dosanya. Maka selayaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selayaknya juga kita merasa gembira kalau kita diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sakit akan membawa keselamatan kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam. Penyakit demam aja baru nih. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapus dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Alhamdulillah, luar biasa. Semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada hikmahnya. Sakit membawa kebaikan, sakit menggugurkan dosa-dosa kita, sakit menghilangkan kita dari panasnya api neraka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat sakit. Kemudian selanjutnya adalah sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Wahai saudaraku, sesungguhnya di balik penyakit dan musibah akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya jauh dari mengingat Allah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seorang yang dalam keadaan sehat walafiat suka tenggelam dalam perbuatan maksiat dan mengikuti hawa nafsunya. Dia sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan Rabb-nya. Oleh karena itu, jika Allah mencobanya dengan suatu penyakit atau musibah, dia baru merasakan kelemahan, kehinaan, dan ketidakmampuannya di hadapan Rabb-nya. Dia menjadi ingat atas kelalaiannya selama ini, sehingga ia kembali kepada Allah dengan penyesalan dan kepasrahan diri. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 42, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Kemudian yang terakhir, saudaraku, ketahuilah di balik cobaan berupa penyakit dan berbagai kesulitan lainnya, sesungguhnya di balik itu semua terdapat hikmah yang sangat banyak. Perhatikanlah saudara-saudaraku nasihat dari Ibnul Qayyim ini rahimahullah berikut ini, yaitu andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah yang dapat kita gali. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah.
sebagaimana sinar lampau yang sia-sia di bawah sinar matahari. Saudara-saudaraku, ingatlah, ujian sakit, kita melaksanakan ujian dan sabar, maka dari itu akhirnya nanti kita akan diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita menghadapinya dengan sabar. Kita diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena kita menghadapinya dengan sabar. Di dalam surat Ali Imran ayat 126 berbunyi, وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النشر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. yang artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudara-saudaraku, maka sudah jelas di sini di dalam surat Ali Imran ayat 126 tadi menerangkan bahwa tidaklah Allah menjadikan pemberian bantuan dan pengiriman malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira untuk menenangkan hati kita. Karena sesungguhnya kemenangan itu bisa dicapai dengan upaya-upaya lahiriah. Tetapi kemenangan itu adalah berasal dari Allah. Kemenangan itu berasal dari Allah yang tidak terkalahkan oleh siapapun, karena Allah maha bijaksana dan menetapkan ketentuan dan syariatnya. Maka bergembiralah saudara-saudaraku, ujian sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhirnya akan diberikan kegembiraan dan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.